Shalom, salam share dalam kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ella Kristiani, jurusan Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 5. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Tugasnya yaitu menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah salah satu dari metode-metode kooperatif yang paling fleksibel. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Jigsaw menurut Slapin dapat digunakan apabila materi dipelajari adalah yang berbentuk materi tertulis. Materi ini paling sesuai untuk subjek-subjek seperti pelajaran ilmu sosial, agama, bahasa, dan lain-lain. Tipe ini cocok untuk semua kelas. Menurut Isdoni, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Sedangkan menurut Lie menyatakan Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Para anggota dan tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi, saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim atau kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota-anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya dalam pertemuan tim lain atau tim ahli. Dalam aplikasinya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik, tetapi juga melatih siswa dalam mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial dan manusia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Kondisi seperti ini memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk membantu siswa yang kurang pintar dalam mempelajari konsep-konsep yang dirasa sulit untuk dipahami. Pada perkembangan selanjutnya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw selalu mengadakan diskusi kelompok ahli tiap awal sebelum diskusi kelompok, asal mengingat banyak materi ajar tertentu merupakan materi prasyarat. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan mengembangkan keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Adapun tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini yaitu agar pengetahuan faktual akademis didapatkan dan tujuan sosial yaitu kerjasama kelompok. Selain itu, tujuan pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw ini adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang suatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Nah, dan untuk manfaat dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, ketika guru menggunakan metode atau model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini kepada siswa, yang pertama yaitu manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan diri tiap individu. Yang kedua, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang ketiga, konflik antar pribadi berkurang. Yang keempat, sikap apatis berkurang. Yang kelima, pemahaman yang lebih mendalam.
Yang keenam, motivasi lebih besar. Yang ketujuh, hasil belajar lebih tinggi. Yang kedelapan, retensi atau penyimpanan lebih lama. Yang kesembilan, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Yang kesepuluh, yang terakhir, cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetensi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Adapun tahapan-tahapan penerapan pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilihlah materi belajar yang dapat dipisah menjadi bagian-bagian sebuah bagian dapat disingkat seperti sebuah kalimat atau beberapa halaman. Yang kedua, hitung jumlah bagian belajar dan jumlah peserta didik dengan satu cara yang pantas, bagikan tugas berbeda kepada kelompok peserta yang berbeda. Yang ketiga, setelah selesai, bentuk kelompok Jigsaw. Setiap kelompok ada seorang wakil dari masing-masing kelompok dalam kelas. Yang keempat, kemudian bentuk kelompok peserta didik Jigsaw learning dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keberhasilan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, yaitu yang pertama yaitu positive independence, yang artinya setiap anggota kelompok harus memiliki ketergantungan satu sama yang lain, dapat menguntungkan dan merugikan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, individual accountability, yang artinya setiap anggota kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab atas kemajuan proses belajar seluruh anggota termasuk dirinya sendiri. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction, yang artinya anggota kelompok melakukan interaksi tatap muka yang mencakup diskusi, elaborasi, dan materi pembahasan. Yang keempat, social skill, yang artinya setiap anggota kelompok harus memiliki kemampuan bersosialisasi dengan anggota lainnya sehingga pemahaman materi dapat diperoleh secara kolektif. Yang kelima, yang terakhir, yaitu group processing and reflection. Artinya kelompok harus melakukan evaluasi terhadap proses belajar untuk meningkatkan kinerja kelompok. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai hambatan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Ada dua hambatan yang ada, yaitu yang pertama, kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan model pembelajaran ini. Peserta didik dan pengajar masih terbawa kebiasaan model konvensional, di mana pemberian materi terjadi hanya secara satu arah. Yang kedua yaitu yang terakhir, terbatasnya waktu. Proses model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih banyak, sementara waktu pelaksanaan model ini harus disesuaikan dengan beban kurikulum yang ada. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.